Bismillahirrahmanirrahim. Babul amal bil ilmi. Al-amal bil ilmi. Beramal dengan ilmu. Fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu. Setiap orang yang beramal beribadah tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun, amalnya ditolak dan baru tidak diterima. Tapi sebaliknya, bahaya orang yang punya ilmu tapi tidak diamalkan materi kita. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ulama umana rusul ala ibadillahi ma lam yukhalitu sultan. Al-ulama, para ulama orang yang punya ilmu, jamak dari alim. Saya sering bilang kalau kita doain anak itu jangan didoain jadi ustaz, jangan didoain jadi kiai, doain jadi orang alim, doain jadi orang alim. Kalau alim insya Allah ustaz, kalau alim insya Allah kiai, kiai belum tentu alim, ustaz belum tentu alim. Umana rusul, para ulama itu adalah amanah dari para rasul ala ibadillah untuk beribadah kepada Allah, mengajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam yaqamil sultan, selama para ulama itu tidak itu bercampur as-sultan dengan pemerintah, tidak dia bisa memposisikan sebagai ulama ya ulama. Jangan ulama kepengen jadi umar atau umar pengen jadi ulama. Al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Rusak kalau ulama mikirin dunia. Wa yadkhulu fid dunya, mereka terjebak pada kemewahan dunia. Pada kemewahan dunia, fathanu rusula, maka mereka telah berkhianat kepada para rasul. Apa kata beliau Rasul? Fa'taziluhum, jauhi mereka. Wahdharuhum, dan berhati-hati terhadap mereka. Fa'taziluhum, jauhi mereka, wahdharuhum, dan hati-hati terhadap mereka. Ulama-ulama yang tidak konsisten dengan ilmunya, dia malah bukan ngajarin ilmu tapi malah sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan bercampur dengan pemerintah. Umat ditinggalin.
La yakunu aliman, kata betul la yakunu aliman hatta yakuna muta'alliman. Tidak akan menjadi seorang alim hatta yakuna muta'alliman, sampai dia belajar. La yakunu aliman, dia bakal jadi orang alim hatta yakuna muta'alliman, kalau dia belum belajar. Gimana mau jadi orang alim kalau dia enggak belajar? Makanya kata Nabi, kun aliman, jadilah orang alim, atau muta'alliman, atau pelajar, atau sami'an, atau orang yang mendengar, atau muhibban, atau orang yang cinta. Wala takun khamisan, jangan menjadi orang yang beriman. Enggak jadi orang alim, enggak mau ngaji, enggak suka, apa enggak mau dengerin pengajian, dan enggak suka mau pengajian. Kayak nanti di akhirat, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kepada malaikat Jibril, ada seorang hamba yang statusnya sudah jelas masuk neraka. Dengan rahmannya Allah, kata Allah kepada malaikat Jibril, ya Jibril, selalu tanya hamba itu, hal kana jadi suma'an ulama, waktu di dunia dia duduk ngaji enggak sama ulama? Kata malaikat Jibril, enggak ya Allah, ya Allah. Kalau gitu tanya lagi, hal kana ya'kulu ma'al ulama, waktu di dunia dia suka makan bareng sama ulama enggak? Suruh makan bareng ya Allah, demen sama ulama aja enggak ada, bagaimana mau makan bareng? Oh begitu, dia tanya lagi, hal kana yaskunu fi maskanin yaskunu fihi ulama. Dulu waktu di dunia dia tinggal sama ulama enggak? Tanya lagi, selalu hal yuhibbur rajula yuhibbul ulama, apakah dia mencintai seseorang yang orang itu mencintai ulama? Kata malaikat Jibril, iya, kalau dia cinta sama orang yang orang itu mencintai ulama. Ini maksudnya tuh, jadi orang alim, atau orang yang belajar, atau orang yang mendengar, atau orang yang cinta kepada ilmu. Berdasarkan pada hadis itu, sehingga pahala yang paling besar, yang pahalanya kepada pertemuan yang lalu pernah kita bahas tentang amalan-amalan itu terbagi menjadi 7. Amalan-amalan yang pahalanya dibalas 1, dibalas 10, dibalas 700 kali, dibalas berlipat-lipat ganda, kemudian dibalas bermisal-misal juga, dan dibalas balasan yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan balasan orang yang bisa diingati balasannya 700 adalah orang-orang yang walaupun tidak dengan nyata dia tidak hadir di majelis ilmu, tapi kemudian dia support kegiatan-kegiatan majelis ilmu, ya, dia support kegiatan majelis taklim. Itu juga termasuk orang-orang yang muhibban, orang-orang yang cinta terhadap ilmu dan ulama. Insya Allah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai jadi orang kelima, ngaji enggak, alim kagak, ngaji enggak mau, dibilangin galangannya. Salah itu bang, bacanya bukan begitu. Awal bukan. Apa kata dia? Guru saya ngajarin begitu. Guru saya katanya. Guru kan, gurunya mau benar, kupingnya yang salah. Wala yakunu aliman, dan tidaklah menjadi seseorang itu menjadi alim hatta yakuna bil ilmi amilan, kalau dia belum mengamalkan ilmu. Orang dikatakan alim kalau dia mengamalkan ilmu. Makanya kalau sudah jadi
Saya Pak mohon maaf, belum lama saya dipanggil BA Rektorin BUMN, pernah dipanggil ke Pak itu, nggak mau saya, bahkan saya marah karena nama saya bukan Erick Thohir, nama saya Syarif. Kalau dipanggil Pak Syarif pasti saya mau saya dipanggil Erick Thohir. Ustaz, apa Erick Thohir sih? Kebetulan tadi dengerin Elsin, dia mau nyalonin jadi ketua PSSI. Pak ketua juga marah kita dipanggil Erick Thohir. Hatta yakuna bil ilmi amilan, sampai dia mengamalkan ilmunya. Wailun, Abu Darda ini sahabat Nabi yang pernah nganterin Salman Al-Farisi. Sehingga ditanya, Salman Al-Farisi kan orang Persia, pengen lama, pengen khidbah, datanglah dia minta diantar sama Abu Darda. Kata Salman Al-Farisi, Pak, saya mau melamar ini, pengen nggak ada juru bicaranya. Baik, saya antar, kata Abu Darda. Datanglah ke rumah seseorang yang memiliki anak perempuan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaba. Kami Abu Darda, kami sahabat Rasul. Saya Abu Darda, ini teman saya Salman Al-Farisi. Kami datang ke sini bernama silaturahmi yang kedua. Kami mengantarkan teman saya Salman Al-Farisi ingin melamar putri Bapak. Oh, silakan masuk dan kita ngobrol di dalam. Saya bahagia karena kedatangan sahabat-sahabat Nabi. Soal lamaran, soal silaturahmi saya terima. Saya kayak gitu, seperti sama. Soal silaturahmi saya terima, tapi lamaran saya tunggu anak saya. Bilangin anak kita ini dilamar sama sahabat Nabi namanya Salman Al-Farisi, diterima apa enggak? Lalu ibunya datang menemui putrinya, bisik-bisik. Kemudian ibunya keluar lagi, Pak, anak kita mau dilamar tapi bukan sama Salman Al-Farisi, maunya sama Abu Darda. Abu Darda itu ingat, makanya repot kalau minta dilamar sama orang, jangan cari muka yang lebih ganteng. Aco, kalau bisa yang paling jelek, ya kalah kita. Minta dilamarin, jangan sama orang, sama teman yang mukanya lebih ganteng dari kita. Nanti dia yang teman-teman kita, kan kacau kita. Marah ke Salman Al-Farisi, nggak marah. Semua biaya yang tadinya buat pernikahan ini diberikan kepada Abu Darda. Kalau kita lu memang dasar, jangan diantara, jadi kita begitu bahasa. Pagar makan tanaman, disuruh ngantar malah jadi belum begitu kan. Wailun lilladzina la ya'lamu marratan, celaka bagi orang yang enggak punya ilmu. Wa wailun lilladzina ya'lamu wa la ya'malu sab'a marratin, tapi lebih celaka lagi orang yang punya ilmu tapi enggak mau ngamalin. Celakanya sab'a marratin, 7 kali. Bahkan orang yang punya ilmu enggak mau ngamalin akan disiksa sebelum para penyembah berhala. Ustaz, apakah kita termasuk orang-orang yang punya ilmu? Iya. Apa dalilnya? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian itu sebaik-baik umat. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Itu ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, itu berarti kita mengamalkan ilmu. Jangan biarkan di tengah-tengah keluarga kita, ya, ada anak yang tidak mau sholat, ya kan? Kita biarkan mereka melakukan kedustaan. Makanya doa, salah satu doa yang penyebab doa kita jarang makbul, kita merasa memang kalau soal doa, konsep doa itu kan pernah kita bahas 3 doa itu. Doa dikabulkan, guys. Siapa contoh doa yang dikabulkan, guys? Nabi Zakaria, ya. Nabi Zakaria wa ibnu Shalih fil mihrab, lagi sholat berdoa langsung dibayar, langsung dijawab doanya. Yang kedua, doa kita disimpan untuk akhirat. Yang ketiga, doa
man rabbuka wa man nabiyuka, itu yang kita pahami. Tapi sesungguhnya pertanyaan-pertanyaan yang dikutip, yang kita temukan dalam literasi hadis-hadis sahih itu bukan wa man nabiyuka. Ketika ditanya tentang Nabi, apa pendapatmu, apa yang kamu ketahui tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau pertanyaannya wa man nabiyuka, jawabnya gampang. Anak TK juga bisa. Siapa nabimu? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang ditanya, apa yang kamu ketahui tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Makanya kita harus tahu sejarah hidup beliau. Itu pertanyaan esai. Kalau tadi pertanyaan apa? Pertanyaan melengkapi itu. Siapa pertama? Pertanyaan apa namanya? Menyambungkan kalimat. Siapa nabimu? Gampang. Jawaban singkat namanya. Tapi ini esai. Pertanyaannya esai. Apa yang kamu ketahui tentang Nabi Muhammad SAW? Kita lakukan, kemudian kita kita buat kesimpulan. Kita buat jawaban-jawaban dengan analisa kita, dengan pemahaman kita dan ilmu kita. Ini pertanyaannya, maka apa yang kamu ketahui? Lakin akhafu ayyuqala li yaumil qiyamah. Tapi yang aku takutkan pada hari kiamat nanti kalau aku dibilang ya wahai itu majas sebutan siapa saja. Mala amilta fi ma'alimta, apa yang kamu lakukan dengan ilmu. Begitu hadisnya. La yadalu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba. Belum lagi hilang telapak seseorang pada hari kiamat sampai dia ditanya 4 perkara. Yang pertama, an umri fima afna, an umri fima afna, umurnya dihabiskan untuk apa? Wa an jismihi fima abla, jisimnya, tangannya, semua anggota tubuhnya digunakan untuk apa? Inna sam'a wal absar wal fu'ad kullu ulaika anhu mas'ula. Semua anggota tubuh kita ditanya. Wa an jismi fima abla, an umri fima afna, umur buat apa? Jisim, anggota tubuh kita, tangan kemana? Tangan memegang apa? Mata melihat apa? Kaki melangkah kemana? Ya kan? Mulut bicara apa? Itu jisim kita ditanya semuanya. Ya. Makanya muhasabah kita ini dilakukan. Oh, Abu Bakar Siddiq kalau pulang ke rumah itu muhasabah. Umar bin Khattab kalau pulang ke rumah itu muhasabah. Utsman bin Affan kalau pulang ke rumah muhasabah. Utsman bin Affan kalau melihat kuburan itu pasti nangis. Abu Bakar Siddiq kalau pulang ke rumah itu dia bercermin, Pak. Bercermin ngomelin lidahnya. Lidah kamu ngomong apa aja dari pagi sampai saat ini? Ngomong apa aja? Diomelin lidahnya. Umar bin Khattab juga begitu. Itu kakinya ditanya, kamu langkah kemana? Kenapa? Karena semua anggota tubuh kita ini sejatinya akan ditanya. Makanya sering saya membahasakan, kalau kita lagi azan, dada kayak perut mules, Pak. Kadang-kadang lagi azan suka perut mules nggak? Belum azan nggak mules perut. Begitu azan dada perut mules. Kan kurang aja. Siapa ini? Kerjaan siapa? Kerjaan setan. Tadi malam belum azan, perut biasa-biasa aja. Kenapa begitu azan mules? Menyebabkan apa? Kita ke kamar mandi, mama, BAB sampai kemudian subuhnya ketinggalan. Akhirnya subuh cuman sholat sendirian. Kita kehilangan dunia dan seisinya pada hari itu. Lalu bagaimana Ustaz? Omelin perut. Kamu mau dicapik-capik di neraka? Ayo kerjasama. Kita adalah satu tubuh yang tidak terpisahkan. Kalau kamu masuk neraka, aku juga masuk neraka. Omelin perut. Insya Allah, yang penting ikhlas. Nanti perut akan dengan sendirinya diam. Saya sudah melakukan itu. Jadi kalau lagi lulus nih, macam-macam. Ngomel aja Pak. Kalau perlu tunjukkan pisau. Macam-macam. Mungkin aku
waktunya azan jangan pakai pengen berak. Tadi lagi sebelum aja kapan gak mulus. Sekarang begitu aja kapan mulus. Ayo takut sama neraka. Taqullah aja takut kepada Allah Subhanahu. Besok subuh coba maju terus di pulau nggak langsung itu kadang-kadang apa yang kamu lakukan ilmi anis an umri fima afna apa wa anis fima afna wa an wa an mali min aina iktasaba fima anfaqa hartanya didapat dari mana dan dikemanakan. Yang keempat wa an ilmihi fima fa'al ilmunya diamalkan untuk apa. Begitu hadirnya amal. Apakah kita punya ilmu? Semua kita punya ilmu. Cuma wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Kita ini dikasih ilmu cuma sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala. Man 'alima wa 'amila wa 'allama. Barang siapa yang berilmu dan mengamalkan ilmunya wa 'allama menyebarkan ilmunya fadzalika alladhi al-'alim malaku fis samawati 'alima. Mereka itu orang-orang yang dipanggil di alam malakut, alam malaikat. Ya dipanggil, dibangga-banggakan. Satu hari Umar bin Khattab bertanya kepada Abdullah bin Salam, sahabat mulia Rasulullah SAW, dia termasuk Umar bin Khattab, radhiyallahu min arbabil ilmi, tentang kemuliaannya, tentang hakikat ilmu, tentang kebenaran ilmu. Apa jawab Abdullah bin Salam? Alladzina ya'maluna bihi, orang-orang yang mengamalkan ilmu. Kata Umar bin Khattab, fama yunfil ilmu min sudur rijal. Apa yang menyebabkan ilmu itu hilang dari dada manusia? Qala, kata Abdullah bin Salam, at-tamah, karena banyak manusia itu ratus sama dunia itu menyebabkan ilmu hilang. Siapa yang bilang? Abdullah bin Salam. Siapa beliau? Lihat riwayat hadis termasuk Abdullah bin Salam, termasuk pertama kali ketika Rasulullah datang ke Madinah, yang salah satu yang menjelaskan, yang mendengar tentang sabda Rasul adalah Abdullah bin Salam. فَمَاذَا يُغْنِي عَنِ الْأَعْمَى حَمْلُ السِّرَاجِ حَمَلَ السِّرَاجِ وَيَسْتَدِيرُ بِهِ غَيْرُهُ. Apa yang dibutuhkan orang yang buta? مَاذَا يُغْنِي عَنِ الْأَعْمَى حَمَلَ السِّرَاجِ, yang membawa lampu, وَيَسْتَدِيرُ بِهِ غَيْرُهُ, sementara yang mendapat sinarnya adalah orang di sekitar. Orang buta bawa lampu, tidak ada manfaat. Orang buta bawa fungsinya rumah yang dikasih lampu, tapi dikasih lampu di belakang, bukan di dalam rumah. Wa ma la yamna'anhum an tatakallamu bil hikmah, ini maksudnya pesannya di sini. Wa ma la yamna'anhum an tatakallamu bil hikmah wa ma ta'maluna biha. Apa yang juga kalian berbicara tentang hikmah tapi tidak pernah mengamalkan? Sok-sokan misalnya bilang, bang, sholat berjamaah yuk. Abang sholat enggak? Aku belakangan aja. Salah satunya. Sama bini gak boleh begitu, bang. Giliran dia yang balapnya untuk bilang bisa enggak sama bininya. Ini bicara hal-hal yang senada dengan hikmah. Cuma pemahamannya lebih kepada tatanan yang sederhana. Ya, kalau bicara hikmah itu apa? Bicara hikmah ya materi-materi keagamaan yang dalam hikmah. Nasihat-nasihat. La tanharan khuluqin wa ta'tiya mislah arun 'alaika idza fa'alta 'azimun. Salah satu ungkapannya begitu, jangan melarang satu perbuatan yang kamu juga ngerjain. Arun 'alaika idza fa'alta 'azimun. Silakan. Jangan melarang satu perbuatan yang kita juga ngerjain, ya.
Kita ini adalah orang-orang yang terkadang seringkali sembunyi dari manusia, tapi tidak sembunyi dari Allah. Kita ini orang-orang yang masih, saya katakan yang masih banyak sembunyi dari manusia, tapi tidak sembunyi dari Allah. Urusan sholat misalnya, kita masuk masjid, sholat di masjid dengan pakaian yang seperti kita gunakan saat ini, karena dalilnya jelas, khudzu zinatakum inda kulli masjidin, pakailah pakaian yang terbaik setiap masuk masjid. Permasalahannya bukan ketika masuk masjid, tapi ketika kita sholat, urusan sholat kita di masjid dan di rumah itu sama. Kalau di masjid kita pakai peci, pakai sarung, pakai baju koko, maka di rumah sholat ya pakai kaos oblong. Betul kan? Kan urusan sholat kita sama Allah, bukan sama orang. Di masjid yang benar, di masjid juga menghadap Allah, di rumah pun menghadap Allah. Karenanya etika sholat kita itu sama. Apa di antaranya? Di masjid pengen lihat orang sholat baca tabarok. Begitu di rumah yang dibaca inna a'tayna kal-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ada apa dengan kita? Itu yang dimaksud sembunyi dari manusia tapi tidak sembunyi dari Allah Subhanahu. Itu hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Yang apalagi misalnya era digital saat ini memungkinkan kita untuk membuka semua gambar-gambar yang ada di handphone kita. Apakah kita kemudian selalu bertanya, saya ini kan dilihat Allah, walaupun orang tidak melihat tapi Allah lihat. Keyakinan itu belum sampai pada kita, sehingga ilmu susah masuk, Pak. Hanya kalau kita kadang-kadang baca kuliah hilang, baca tabat hilang. Kuliah ayyuhal kafirun wala antum abiduna ma'akum wala ana abidun ma'abatum wala antum abiduna ma'akum lakum dinukum. Kata dirinya waladhdallin, hilang. Tabat yang begitu, tabat yada abi lahabin wa tabbat yada abi lahabin wa tabbat yada abi lahabin wa tabbat. Nah, termasuk di dalamnya urusan ibadah itu gak ada urusan kita dengan makhluk. Datang ke masjid, sholat, harus saya ulang-ulang ini. Bang, apa gak jadi ke masjid? Gue gak resep sama imamnya. Emang apa? Aku gak resep punya Tuhannya. Orang di antara orang yang sholatnya tidak diterima, betul memang adalah imam yang tidak disenangi makmum. Di antara sholat yang tidak diterima adalah imam yang tidak disenangi makmum. Tapi imam yang tidak disenangi makmum alasannya itu karena 5. Dengerin. Selain itu, kalau kita benci terhadap imam bukan karena alasan ini, maka hati kita ada penyakitnya dan kita berlaku syirik. Kata Imam Al-Ghazali. Siapa mereka? Ini dalam terminologi bahasa Jawa disebut dengan molimo. Imam nggak boleh molimo, metode, mendem, main, maling, mata. Bahasa Indonesia metode berzina, main perempuan. Imam haram, kalau dia suka main perempuan haram jadi imam. Itu boleh kita, karena saya nggak suka sama dia, karena dia suka main perempuan. Yang kedua, mendem itu apa? Apa ini Ustaz? Nyuduh. Mabuk. Imam nggak boleh, orang yang mabuk nggak boleh suka mabuk dia. Ya, walaupun dulu misalnya dia pernah mabuk, tapi perjalanan dia di mabuk juga, dia imam juga, maka nggak boleh, haram jadi imam.
walaupun sepasek apapun aja. Apalagi madat, narkotika, narkoba, baik pemakai ataupun pengedar haram jadi imam. Ustaz kita kan nggak tahu, nah ini masalah. Yang keempat, maling, korupsi, ya, korupsi. Makanya hati-hati kalau kita sholat diimamin sama pejabat. Mohon maaf. Yang berpotensi korupsi itu pejabat. Ustaz, korupsinya apa? Korupsi ayat. Ya. Makanya kalau jadi ulama jangan campur adukan. Jadi kadang-kadang kita ini latah. Wah, ada pejabat misalnya, mohon maaf, anggota dewan, kebetulan dia bisa baca Quran, suruh imam. Emang supaya kenapa? Emang supaya sholatnya mantep? Enggak ngefek. Atau lagi misalnya orang acara nikah nih, acara nikah Pak. Acara nikah itu kan rukun nikah ada 5. Wah, apa namanya, pengantin laki-laki, kemudian pengantin perempuan, wali, pengantin laki-laki, kemudian wali 2 orang saksi, kemudian hijab perempuan, makanya nggak wajib ada tuh waktu pada saat akan nikah. Ya kan? Perempuan kalau mau nikah izin sama wali, tapi kalau janda nggak usah izin, nggak apa-apa. Tapi bukan berarti jadi wali izin sama bapaknya nggak izin sah. Kalau orang perempuan perawan nikah nih itu harus izin sama walinya. Bang, saya mau nikah. Kalau dia orang tuanya udah meninggal, abangnya, bang saya mau nikah. Abangnya nggak ada, pamannya nggak ada, kakeknya kan begitu urutannya. Jadi saksi yang kita cari orang yang punya apa? Yang punya namanya nama di dunia. Misalnya apa? Kepala dinas, atau misalnya bahkan Kapolri dulu jadi saksi. Apa urusannya? Saksi itu wasyahidai adlin dalilnya, 2 orang saksi yang adil, artinya apa? Yang paham ilmu. Banyak yang bilang, karena kepengen, wah di surat itu kan tertulis tuh saksi. Hati-hati. Orang yang ditulis suruh jadi saksi itu adalah orang yang ngerti. Begitu jadi saksi sah, udah disuruh dia diem aja. Ini kok Ustaz. Ini manggotnya karena nengok mama ini. Ma'adzarul asjar, banyak pohon, walaysa kullaha bisamar, dengerin. Ma'adzarul asjar, siapa yang bilang ini? Ungkapan al-hikmah. Wa qala Isa bin Maryam, Nabi Isa. Ma'adzarul asjar, banyak pohon, walaysa kullaha bisamar, tapi tidak semuanya berbuah. Banyak pohon, tapi tidak semuanya berbuah. Kalau di bambu apus, kemudian semuanya pada berbuah, wah, pasarmu begitu Pak. Walaysa kullaha bisamar, tidak semuanya berbuah. Wa ma'adzarul ulama walaysa kulluhum bimursyd, banyak ulama tapi tidak semuanya mengamalkan ilmu. Nih. Dan banyak ulama tapi tidak semuanya mengamalkan ilmu. Wa ma'adzarul thimar walaysa kullaha bitayyib, dan banyak juga buah tapi tidak semuanya baik. Buah, kalau kita panen buah tidak semuanya matang. Rambutan ada yang hijau, kadang-kadang ada yang gigit codot.
semuanya baik. Wa maktharul ulum, dan banyak ilmu, walaysa kullaha binafi'in, tapi tidak semuanya manfaat. Saya ulangi lagi, banyak pohon tapi tidak semuanya berbuah. Banyak ulama tapi tidak semua ulama itu mengamalkan ilmunya. Wa maktharul thimar, banyak buah tapi tidak semuanya baik. Dan wa maktharul ulum, banyak ilmu. Banyak ilmu itu maksudnya banyak buah. Banyak buah tidak semuanya baik. Banyak ilmu tapi tidak semuanya manfaat. Makanya ilmu itu yang baik adalah ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat. Man amila bima ya'lam wa fawqa lima la ya'lam. Barang siapa yang berilmu, man amila, barang siapa yang mengamalkan ilmunya, orang yang mengamalkan ilmunya wa fawqa lima la ya'lam, maka Allah anugerahkan ilmu yang lain yang dia belum tahu. Kalau kita ngamalin ilmu, ya, saya alhamdulillah ilmu saya enggak ada. Saya mau sama kiai saya cuma satu, kiai doain biar ilmu saya manfaat. Saya baca kitab nggak terlalu banyak, tapi saya dibekalin bahasa, dibekalin ilmu alam, kemudian saya bisa baca buku banyak kitab, dan itu mengalir saja. Kenapa? Karena kemungkinan karena saya mengamalkan ilmu. Apakah habis? Semakin bertambah, ilmu semakin bertambah. Contohnya kalau kita buka kitab satu kitab, dikarang oleh misalnya Abu Nu'aim, misalnya karangan Imam Nawawi. Imam Nawawi itu dalam kitabnya Al-Azkar, ada Riyadhus Shalihin, ada misalnya Al-Majmu' Syarah Al-Hadar. Kita tahu tuh karangan-karangan beliau, jadi tahu karangan-karangan para ulama. Terakhir, an-nasu kulluhum mauta ila ulama, manusia semuanya mati. Ini majas, illa ulama, kecuali ulama. Wal ulama kulluhum sukara illa al-amiluna bil ilmi. Dan ulama semuanya sukara, pada mabuk. Mabuk artinya dia begitu tidak mengamalkan. Illa al-amiluna bil ilmi, kecuali ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. Wal amiluna maghruruna illa al-mukhlisun, dan orang yang mengamalkan ilmunya itu maghrurun, tertipu dia. Nanti di akhirat banyak pembuktian yang kemudian dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada haji, ada orang alim, ada orang kaya, dan ada orang yang berjuang di jalan Allah. Sama ketika kita bicara tentang konsep sedekah, empat ini. Orang alim ditanya, masuk surga saya mengajarkan ilmu karena Allah. Apa kata Allah? Bohong, kamu ngajarin ilmu biar kamu dibilang alim. Orang kaya begitu, saya mendermakan harta saya di jalan Allah. Apa kata Allah? Bohong, kamu niatnya pengen disebut orang. Haji, saya haji berkali-kali. Bohong, kamu hajinya gak ikhlas, kamu pengen dibilang disebut Pak Haji. Orang yang manusia itu begitu. Makanya nanti ada empat lagi kelompok-kelompok yang statusnya sama, tapi dengan apa namanya, dengan prioritas yang berbeda. Nanti masuk surga itu ada empat. Yang pertama orang yang haji yang mabrur, kemudian orang yang berjuang, orang yang mati syahid, kemudian orang kaya yang dermawan, kemudian orang alim. Haji yang mabrur masuk surga. Kata malaikat, siapa yang ngajarin masuk surga duluan? Haji yang mabrur. Guru saya, orang alim. Apa dalilnya? Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur balasannya tidak lain kecuali surga. Kamu gak punya adat, bingung
Oh iya, orang yang mati syahid, siapa yang bilang orang yang mati syahid itu masuk surga duluan? Guru saya. Kamu harusnya tahu diri, punya adab. Kamu masuk surga. Orang alim kemudian diajak masuk surga. Kata orang alim, saya memang ngajarin orang yang mati syahid balasannya surga, mati yang mampu balasannya surga. Tapi saya ngajar di Masjid Al-Hidayah, ya kan? Ada karpet, ada AC, semuanya fasilitas ada. Kalau ngaji dikasih air putih, ya enggak? Ustaz maksudnya apa sih? Nggak ada maksud apa. Dikasih air itu yang ngasih semuanya orang-orang kaya yang dermawan, yang menafkahkan hartanya. Kita sholat di masjid ini, masjid bisa aman, ada AC, nggak kehitung AC. Saya baru nemuin di masjid cuma satu-satunya AC-nya berot, tapi hidup semua kayak itu. Hidupnya, hidup semua. Itu orang kaya yang dermawan. Nanti kata orang-orang kata si alim ini, saya ridho ikhlasnya masuk surga duluan orang alim. Jadi yang masuk surga itu orang kaya yang menafkahkan hartanya masuk surga duluan. Amin ya rabbal. Baik. Wal mukhlisuna fil khatar, orang yang ikhlas saja masih ragu-ragu. Masih ragu-ragu. Nyumbang 2 juta. Nyumbang 2 juta Pak. Begitu pulang ke rumah, tadi ngapa enggak sejuta aja ya? Masih ragu-ragu. Mudah-mudahan kita semua orang yang ketika kita punya niat, punya azam, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang ikhlas. Karena orang-orang yang ikhlaslah yang akan mendapatkan pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Materi ini lebih kontinu pada pekan depan insyaallah. Jadi kalau ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.